Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad As'ad Divinubun, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya ingin mendemo aplikasi yang telah saya buat untuk melengkapi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Keputusan Menentukan Pilihan Bahan Kaos Sablon Terbaik di PT Urusdo Kreasi Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja mendemo aplikasinya. Pertama-tama kita dihadapkan oleh tampilan login yang dimana diminta username dan password. Pertama-tama kita isi dulu passwordnya, username-nya 1, password kita bisa lihat passwordnya di sini. Oke, setelah kita berhasil masuk di halaman utama, kita langsung bisa berpindah di data pelanggan yang dimana data pelanggan ini berfungsi untuk mencatat nama-nama pelanggan yang ada di PT Urusdo Kreasi Indonesia dengan kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh pelanggan untuk PT Urusdo Kreasi Indonesia. Contohnya kita membuat namanya, masukkan nomor teleponnya. Ini saya hanya buat aja ya, gak ada nomor yang tertentu. Jenis kebutuhannya ingin bahan harga yang murah, dengan bahan bahan yang terjangkau. Setelah itu kita simpan datanya. Oke, data berhasil disimpan. Setelah itu, sebelum itu kita bisa berpindah ke data alternatif. Data alternatif gunanya adalah untuk memasukkan data-data bahan yang ada di dalam PT yang dijual untuk customer. Ini bahan-bahan yang ada di penjualan PT Urusdo Kreasi Indonesia. Jumlahnya ada 10. Ini ada ID bahan, nama bahan. Setelah itu kita berpindah ke data bobot. Data bobot itu berfungsi untuk memasukkan nilai dari kriteria yang ingin dicari oleh pelanggan. Misalkan seperti tadi pelanggannya daus mencari harga yang terjangkau. Jadi kita menaikkan nilai bobot dari harga bahan ke 45. Setelah itu kita buat harga nilai bobot kualitasnya tuh kayak harga 25. Ya, kita simpan. Nah, kenapa kenapa kita pakai data bobot? Karena dalam penilaian atau proses penilaian dan proses data kita menggunakan metode SAW yang dimana pertama-tama kita memasukkan suatu nilai di kriteria-kriteria yang kita telah tentukan. Oke, kita masukkan suatu bahan yang kita masukkan keterangan-keterangan bahan. Ini pertama kriteria satu yaitu kualitas permukaan kain. Kalau untuk kriteria ini memang sesuai dengan bajunya ya. Saya udah survei juga, udah sesuai dengan bahan-bahan bajunya.
kenyamanan, cukup, daya tahan, harga. Oke. Setelah kita input, data berhasil disimpan. Oke. Udah semua ini, kita berpindahlah ke proses data. Inilah tabel penilaian bahan yang telah kita masukkan ini. Setelah itu kita normalisasi dulu. Nah, setelah normalisasi kita carilah bahan-bahan mana yang cocok. Bahan-bahan mana yang cocok itu kita bisa lihat dari peringkatnya, dari yang paling tertinggi satu, yang paling terendah paling. Oke, ini dia tabel peringkat bahan. Sini yang paling bagus itu di peringkat satu dengan nilai 42,5. Yang paling buruk ini polyester dengan nilai 55. Setelah itu kita bisa mencetak semua data-data yang telah kita input. Kita bisa berpindah lagi ke data alternatif yang dimana kita bisa mencetak laporannya. Ini dia laporan bahan. Data pelanggan juga bisa. Kita bisa cetak supaya laporkan ke PT-nya. Oke, ini data penilaian. Ya, data penilaian. Proses data. Nah, itu laporan-laporan yang telah dihasilkan dari input-input proses data, penilaian, data alternatif, dan data pelanggan. Kenapa saya ingin membuat aplikasi ini? Karena menurut saya belum ada aplikasi yang dimana membantu untuk menilai bahan-bahan yang ingin kita gunakan untuk sablon baju-baju yang mana cocok dengan selera kita. Itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.